Halo semuanya, kenalkan nama saya Imadi Bagus Wahyu Mahendra, akrab dipanggil dengan Bagus Wahyu. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas salah satu topik yang ada pada mata kuliah Teknologi Basis Data, yaitu mengenai trigger. Nah, apa sih itu trigger? Trigger merupakan sebuah objek database yang dapat diaktifkan untuk menanggapi peristiwa atau perubahan yang terjadi pada suatu tabel. Jadi trigger ini berfungsi untuk memantau perubahan data pada tabel dan meresponnya dengan melakukan operasi atau perintah tertentu, seperti mengubah data di dalam tabel, memperbarui atau menghapus data, atau melakukan tindakan lain. Trigger berisikan kumpulan kode SQL yang berjalan secara otomatis untuk mengeksekusi perintah insert, update, delete, yang merupakan perintah DML atau Data Manipulation Language. Nah, berbeda dengan storage prosedur dan function sebelumnya, pada trigger terdapat waktu, yaitu penanda apakah trigger ini akan dieksekusi setelah terjadinya perintah ataupun sebelum terjadinya perintah, atau before dan after. Yang pertama ada before insert, yaitu trigger dijalankan sebelum record dimasukkan ke database, dan sebaliknya ada after insert, yaitu trigger dijalankan sesudah record dimasukkan ke database. Terdapat juga before update, yaitu trigger dijalankan sebelum record diubah di dalam suatu database. Kebalikannya, terdapat after update, yaitu trigger dijalankan sesudah atau setelah record itu diubah. Terdapat juga before delete, yaitu trigger yang dijalankan sebelum record dihapus. Dan juga kebalikannya, yaitu after delete, yaitu trigger dijalankan sesudah record dihapus pada suatu database. Nah, selanjutnya, untuk lebih jelasnya, saya akan langsung mendemonstrasikan pembuatan dari trigger menggunakan command prompt. Baik, seperti biasa, langkah awal yaitu kita menghidupkan XAMPP-nya. Jadi sebelumnya saya sudah menghidupkannya. Menghidupkan XAMPP, dan sudah menghidupkan MySQL. Dan selanjutnya, yaitu ke command prompt. Dan kita mencari directory untuk XAMPP-nya, XAMPP MySQL bin, dan kita selanjutnya yaitu menghubungkan seperti biasa ke MariaDB mysql.x menggunakan username root tanpa password. Dan selanjutnya setelah kita terhubung ke MariaDB, saya ingin membuat database yang bernama create database. Nama database-nya db toko 1 misalnya. Toko 1. Setelah berhasil membuat database, saya ingin membuat tabel pada database toko 1 ini. Use db toko 1. Pertama, saya ingin membuat tabel yang namanya tabel barang. Di dalam tabel barang ini, isinya terdapat beberapa atribut. Yang pertama ada kode barang dengan tipe data char dengan length 5. Ada nama barang, varchar, dengan length 20. Selanjutnya ada stok dengan tipe data integer. Ada harga dengan tipe data big int. Dan saya ingin membuat nama barang, kode barang menjadi primary key-nya. Oke, itu kode barang. Baik, setelah berhasil membuat tabel barang, selanjutnya saya ingin membuat tabel yang bernama tabel log barang. Nah, di dalam tabel log barang ini nantinya akan di-insert data dari trigger. Nanti trigger akan memasukkan data ke dalam tabel log barang ketika terjadi perubahan dalam tabel barang.
Jadi gunanya tabel log barang ini yaitu sebagai histori atau sebagai penanda terjadinya perubahan di dalam tabel barang. Jadi saya ingin membuat atribut yang pertama ada ID log, itu berdata integer dan auto increment. Auto increment kita gunakan sebagai primary key-nya. Selanjutnya selain ID log terdapat kode barang dengan tipe data char dengan length 5. Kode barang. Selanjutnya ada nama barang dengan tipe data varchar dengan length 20. Selain ada nama barang, selanjutnya ada harga lama, begin, harga baru, begin juga tipe datanya, dan terdapat atribut waktu perubahan untuk menyimpan kapan terjadinya perubahan tersebut. Date time. Baik. Setelah berhasil membuat tabel log barang, selanjutnya juga saya ingin membuat tabel status. Yang isinya nanti akan dimasukkan atau akan dimasukkan data ketika story procedure dipanggil di dalam trigger. Jadi saya ingin juga membuat story procedure yang berisikan perintah untuk memasukkan data ke dalam tabel status. Jadi nantinya ketika trigger itu dijalankan dan di dalam trigger tersebut terdapat call story procedure, jadi akan dieksekusi setelah trigger juga dieksekusi. Jadi tabel status ini akan diisi ketika story procedure tersebut dipanggil. Nah, dalam tabel status ini terdapat ID status, auto increment, primary key, terdapat juga kode barang, char 5, dan terdapat keterangan apakah tabel barang tersebut di-insert, di-update, maupun di-delete. Jadi keterangan ini tipe datanya varchar dengan length 255. Baik, terdapat error pada kode barang. Baik, selanjutnya buat ulang, create tabel kurang table di sini. Create table. Maaf, terjadi kesalahan. Kurangnya sintaks table pada create table. Kode barang char 5. Keterangan. Baik, setelah berhasil membuat nama tabel status, yang pertama saya ingin menginsertkan atau memasukkan data ke dalam tabel barang. Jadi langsung saja insert into TB barang dengan values. Pertama saya ingin membuat ID barangnya dengan KD 001 dengan misalnya nama barangnya Aqua, dengan stok kita buat 200, dengan harga misalnya Rp5.000. Kode barang, nama barang, stok, dan harga. Jadi sudah benar. Dua juga sama. Misalnya kita buat potato. Misalnya harganya 2.000. Kode barang ketiga 003. Misalnya Oreo. 65 stoknya dan dengan harga misalnya 7.000.
Kita masukkan 5 data saja, contoh KD004, misalnya Yakult, stok, harganya 2000. Kita inputkan data KD005, misalnya teh pucuk, dengan stok misalnya 210, harganya misalnya 4.500. Jadi setelah berhasil kita menginputkan data ke dalam tabel barang, selanjutnya saya juga ingin menampilkan isi dari tabel barang. Jadi ini merupakan isi dari tabel barang. Nah, langkah selanjutnya saya ingin membuat storage procedure terlebih dahulu yang nantinya akan dipanggil di dalam trigger. Jadi yang pertama untuk membuat storage procedure seperti biasa kita mendefinisikan delimiternya. Delimiter dengan create procedure dengan nama misalnya add status. Yang di dalam ini dapat parameter yang pertama ada untuk input ID barang dengan tipe data char, juga input untuk keterangan. Nanti pada varchar 255, akhirnya bikin. Nah, dalam storage procedure ini saya ingin menambahkan data ke dalam tabel status yaitu. Jadi insert into table status dengan nanti diinsertkan ke dalam atribut kode barang dan juga keterangan dengan value nantinya akan diisi di dalam trigger dalam parameternya. Di ID barang keterangan. Jadi N delimiternya. Nah, setelah berhasil membuat prosedur, langkah selanjutnya saya ingin membuat suatu trigger. Jadi, suatu trigger yang pertama saya ingin membuat trigger after insert. Jadi, yang pertama delimiter sama seperti pada set procedure dan function. Create trigger misalnya dengan nama after insert dengan waktu after insert. Setelah data diinsertkan ke dalam tabel barang, on tabel barang, maka akan dilakukannya atau dieksekusikannya perintah pada trigger ini. Dapat juga syntax for each row. Saya ingin menginsertkan ke dalam tabel log to tb log barang set kode barang sama dengan new. Artinya nanti akan diisi dengan kode barang yang diinputkan baru diinputkan. Kode barang new dot kode barang. Nama barangnya juga new dot nama barang. Untuk harga lamanya karena ini baru saja di-insert, jadi harga lamanya masih kosong. Jadi tidak kita isikan untuk harga baru, yaitu menggunakan waktu old, new maksudnya, untuk harga baru. Dan juga waktu perubahan, itu menggunakan fungsi now, artinya memperlihatkan waktu sekarang. Setelah insert,
ingin memanggil call prosedurnya yang nantinya akan menambahkan data ke dalam status. Jadi dalam prosedur ini terdapat new kode barangnya, terdapat parameter new kode barang, dan juga inserted, artinya keterangan ini untuk keterangan after insert, artinya statusnya nanti inserted. And delimiternya. Nah, kita berhasil membuat trigger. Selanjutnya saya ingin mengetes apakah trigger ini bisa berjalan ketika terjadi perubahan terhadap tabel barang. Misalnya saya insert into DB barang, misalnya dengan values, misalnya saya ingin kodenya itu kode 6 sekarang, 006, misalnya nama barangnya Citato dengan stok misalnya 100 dan harga 2.500 misalnya. Search into tabel barang, values. Nah, ketika berhasil menginsertkan, apakah sekarang sudah muncul di dalam tabel log? Jadi kita lihatkan, panggil tabel lognya, tampilkan tabel lognya dengan select all from tabel log barang. Nah, sudah muncul log barang ketika kita menginputkan data ke dalam tabel barang. Berarti trigger yang pertama ini untuk after insert-nya sudah berjalan. Selanjutnya juga saya ingin membuat trigger untuk after update. Jadi setelah di-update baru muncul atau masukkan data ke dalam history atau tabel log ini. Jadinya di dalam tabel nanti kita akan memasukkan data atau data yang maksudnya data sebelum data barang yang sebelum di-update, artinya data barang yang lama atau yang old. Jadi yang pertama seperti biasa delimiter, create trigger dengan nama misalnya after update. Terupdate punya on tabel barang. Jika terjadi update setelahnya maka akan dilakukan trigger ini. Tabel barang seperti biasa for each row begin insert into tabel log barang. Kita set kode barangnya menjadi kode barang yang lama sebelum diupdate. Old kode barang, nama barang juga sama dengan old nama barang. Harga lama ini sama dengan old.harga, ya, harga yang sebelum diubah atau diupdate. Harga baru ini harga baru sama dengan new harga, dan waktu perubahan seperti biasa menggunakan fungsi now. Selanjutnya seperti biasa kita panggil juga story prosedurnya call add status. Kita buat old kode barang yang lama dengan keterangan update. Ini sudah, ini keterangan untuk terjadi apabila statusnya diupdate. And delimiter. Nah, ketika berhasil membuat trigger after update ini, saya ingin mengubah atau update tabel barang. Apakah sudah berhasil masukkan data ke dalam tabel log? Jadi saya ingin
Dashnya. Akan update TB barang, kita update misalnya harga, itu kita ubah misalnya TB barang yang kita ubah misalnya KD005 ini harganya kita ubah menjadi 5.000. 5.000. Where kode barang sama dengan KD005. Jadi sudah berhasil kita mengupdate apakah sudah muncul dalam tabel log. Jadi kita lihat select all from tabel log barang. Nah, sudah muncul perintah, sudah muncul data setelah dilakukannya update. Jadi terdapat harga lama dan harga baru pada tabel log barang. Dan juga saya ingin melihat tabel status. Karena sudah masuk. Nah, dalam tabel status ini nanti diinputkan atau dimasukkan data dari prosedur yang telah kita buat. Jadi sini sudah dilakukannya update pada kode barang ini dan dilakukannya insert pada dengan kode barang ini. Selanjutnya juga saya ingin membuat trigger yaitu before delete. Jadinya dia akan menyimpan data sebelum dihapus. Seperti biasa delimiter create trigger dengan nama before delete on tabel barang for each row dan begin sama seperti sebelumnya. Saya ingin menginputkan data ke dalam tabel log barang. Set kode barangnya yaitu kode barang yang lama atau old kode barang. Nama barang juga sama, menggunakan waktu old. Old harga karena terjadi lagi perubahan, jadi harga baru tetap harga baru kita isi kosong dan waktu perubahan kita panggil lagi fungsi now. Ini juga kita panggil prosedurnya call add status, kita isi dengan old kode barang dan juga kita isi keterangan deleted. And nah, kita berhasil membuat trigger before delete. Saya coba untuk menghapus data di dalam tabel barang. Jadi langsung saja kita delete from tabel barang. Misalnya kita hapus dengan kode 006. Barang where kode barang sama dengan KD 006 misalnya. Baik. Terdapat kesalahan untuk delimiternya sebelum saya selesaikan.
Jadi saya ulang, untuk delimiternya saya ubah ke default, baru kita delete from barang where ada barangnya sama dengan misalnya kita ingin menghapus dari barang 006. Field list, ya, dapat kesalahan pada before delete. Jadi saya ingin drop saja dulu, drop trigger. Oke, kita buat ulang drop triggernya karena terjadi kesalahan di sana. For delete, saya kurang mengisi tanda dalam kurung setelah now. Before delete on begin barangnya sama dengan old, barangnya sama dengan old dot nama barang, harga lama sama dengan old dot harga, old dot harga. Untuk perubahannya ini perubahan terpanggil fungsi now dalam kurung. Kita call kembali error. Saya lupa untuk mengisi delimiternya, mohon maaf, delimiter. Jadi kita ulang untuk membuat trigger before delete-nya karena tadi terjadi error. Nama barang old. Kita panggil ulang call prosedurnya. Old kode barang dengan keterangan delete and triggernya. Terjadi error juga pada call add status itu. Kita ulang buat jadi kesalahan.
karena kurangnya tanda underscore pada waktu perubahan. Harga baru waktu perubahan kita panggil now. Call at status, panggil at status. Kita isi dengan parameter old kode barang dengan keterangan seperti di atas deleted. Kita end delimiternya. Jadi berhasil. Selanjutnya kita coba untuk menghapus sebuah data di dalam tabel barang. Kita delete tabel, delete from tabel barang, where kita ingin hapus misalnya kode barang 006. Where kode barang sama dengan KD 006. Jadi berhasil. Selanjutnya kita coba select all from TB log barang, apakah sudah muncul? Select all from TB log barang, jadi sudah muncul Citadu ini KD 006. Dan juga kita ingin select all from tabel status, apakah sudah muncul? Deleted. Jadi sudah muncul ke dalam tabel status. Jadi sekian video dari saya mengenai trigger dalam teknologi basis data. Mohon maaf jika banyak terjadinya error maupun penyampaian materi yang salah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.